Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di Potensi Hadir. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share. Mudah-mudahan dari video ini bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat petani semua. Kali ini kita akan membahas mengenai Moringa oleifera atau yang biasa disebut kelor ya. Yang mana daun kelor ini atau kelor ini sejenis tanaman obat lokal yang berasal dari India dan ternyata sudah tidak asing lagi di negara tropis ataupun subtropis. Terdapat banyak istilah atau penyebutan ya pada tanaman ini, diantaranya daun kelor atau pohon kelor di Jawa, Sunda, Bali, dan Lampung. Ada juga yang menyebutnya maronggi seperti di daerah Madura, ada juga moltong, daerah Flores, dan tentunya masih banyak penyebutan-penyebutan lain bagi tanaman kelor ini. Ya, untuk pemanfaatan tanaman kelor di Indonesia sendiri saat ini masih terbatas karena memang masyarakat biasa menggunakan daun kelor ini hanya sebagai pelengkap masakan sehari-hari ya, seperti dijadikan sayur, teh, atau juga bagian dari gorengan dan lain sebagainya. Nah, kemudian tidak sedikit juga yang menjadikan tanaman kelor ini sebagai tanaman hias yang biasa tumbuh di teras perumahan. Bahkan di beberapa wilayah di Indonesia, pemanfaatan daun kelor lebih banyak untuk memandikan jenazah, meluruhkan jimat, dan sebagai pakan ternak. Nah, selain dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, tanaman kelor memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi manusia. Daun Moringa oleifera ini atau juga disebut kelor kaya akan nutrisi penting seperti protein, vitamin, ada vitamin A, B, C, dan E gitu ya. Ada juga mineral seperti kalsium, zat besi, magnesium, serta asam amino esensial. Daun kelor juga mengandung senyawa fitokimia seperti flavonoid dan polifenol yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Antioksidan ini membantu melindungi tubuh dari radikal bebas yang berbahaya yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan juga kerusakan sel. Kemudian, sifat antiinflamasi dari daun kelor dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan meredakan gejala dari berbagai kondisi peradangan. Nah, dari daun kelor ini telah terbukti dapat mempromosikan kesehatan jantung dengan mengatur kadar lipid darah dan mengurangi stres oksidatif. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Lipids in Health and Disease menunjukkan potensi daun kelor dalam menurunkan kadar kolesterol dan menghambat pembentukan plak di arteri, sehingga mengurangi resiko penyakit jantung. Selain itu, daun kelor telah lama digunakan untuk mendukung kesehatan pencernaan. Daun ini memiliki sifat alami sebagai antibakteri dan juga anti jamur yang dapat membantu melawan patogen berbahaya dalam sistem pencernaan. Dan inilah manfaat-manfaatnya ya, selain buat memperlancar ASI yang biasa diproduksi untuk ibu-ibu khususnya yang menyusui ya. Di dalam kandungan kelor ini ada nutrisi ya yang terkandung di dalamnya berupa kalori, protein, karbohidrat, zat besi, magnesium, kalium, dan asam folat ya. Selain itu terdapat pula kandungan vitamin A, B, dan C. Adapun manfaat daun kelor selain untuk ibu-ibu menyusui, yang pertama adalah membantu menangkal radikal bebas. Hal ini dikarenakan kandungan antioksidan yang tinggi di dalamnya. Yang kedua, manfaat daun kelor mampu menurunkan kadar gula darah ya, dari cara kerjanya dengan meningkatkan efektivitas kerja dari hormon insulin guna mencegah resistensi insulin. Yang ketiga, mengurangi peradangan atau inflamasi dalam tubuh. Peradangan adalah respons alami tubuh terhadap infeksi atau cedera. Ini merupakan mekanisme perlindungan yang penting tetapi berpotensi menjadi masalah jika terjadi dalam jangka waktu yang lama. Faktanya, peradangan yang berkelanjutan memiliki kaitan dengan masalah kesehatan kronis.
beberapa seperti penyakit jantung dan kanker. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu memelihara fungsi dan kesehatan otak. Kandungan tersebut yang ada pada kelor, yaitu kandungan antioksidan, bekerja dengan menurunkan resiko tubuh dari ancaman penyakit Parkinson dan Alzheimer seiring dengan berjalannya waktu. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu mengontrol tekanan darah. Salah satu kandungan daun kelor adalah kalium, yang mana mampu mengontrol tekanan darah dalam tubuh. Dan yang keenam adalah tanaman herbal ini atau juga disebut tadi daun kelor mampu membantu menghambat perkembangan sel kanker ya. Selain itu, ekstrak kulit batang dan daun kelor yang mengandung antioksidan efektif membantu menghambat pertumbuhan sel-sel kanker pada tubuh. Jenisnya termasuk kanker usus, pankreas, dan juga payudara. Yang ketujuh, meningkatkan gairah seksual. Penurunan gairah seksual adalah gangguan yang muncul karena peningkatan hormon stres atau bisa disebut kortisol. Guna mengatasi hal itu, fungsi daun kelor bekerja sebagai afrodisiak, artinya mampu meningkatkan mood positif pada dan juga melancarkan aliran darah. Yang kedelapan adalah merasa lebih berenergi. Fungsi daun kelor ini terjadi berkat kandungan vitamin dan mineral pada daun tersebut. Ini termasuk zat besi dan vitamin B, C, serta D. Yang kesembilan, menjaga kesehatan hati. Bagi pengidap penyakit hati, daun kelor bekerja dengan mempercepat perbaikan sel hati. Daunnya memiliki konsentrasi polifenol yang tinggi sehingga dapat melindungi organ hati dari bahaya kerusakan oksidatif. Selain itu, tanaman herbal ini juga berperan penting dalam meningkatkan kadar protein pada hati. Nah, yang selanjutnya yang ke-10 yaitu membantu memperlancarkan pencernaan ya. Kegunaan daun kelor ini terjadi berkat kandungan serat larut dan tidak larut. Serat larutnya akan larut dalam air dan berubah menjadi gel. Ini dapat memperlambat proses pencernaan dan membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Sementara itu, kandungan serat tidak larutnya bekerja dengan menambah volume feses sehingga menjadi lebih mudah ketika melewati saluran pencernaan. Hal ini dapat menurunkan resiko sembelit atau susah BAB ya. Yang ke-11 yaitu mampu meningkatkan kolesterol baik. Kadar kolesterol baik berperan penting dalam mencegah penyakit jantung. Asupannya bisa kamu dapatkan dari daun kelor itu sendiri. Cara kerjanya dengan menurunkan lemak dan mencegah penumpukan plak pada dinding arteri. Nah, selain meningkatkan kolesterol baik, tanaman herbal ini efektif menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh yang menjadi pemicu sakit jantung. Yang ke-12 dan yang terakhir ini adalah mencegah penduaan dini. Manfaat daun kelor untuk wajah ini sangat bagus ya, karena kandungan antioksidan di dalamnya. Antioksidan seperti flavonoid dan polifenol pada daun ini bekerja dengan memerangi kerutan dan membuat kulit tampak lebih awet muda. Dan ini yang terakhir, meningkatkan kesehatan tulang. Menjaga kesehatan tulang pada tubuh kita itu penting ya. Dari daun kelor ini manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kesehatan tulang. Kegunaan ini berasal dari kandungan tinggi kalsium dan fosfor dalam tubuh. Keduanya mampu meningkatkan kesehatan tulang dengan memerangi radang sendi dan mempercepat proses penyembuhannya. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat kita bahas. Walaupun sederhana, mudah-mudahan ada manfaatnya buat semua, khususnya yang lagi nonton di Potensi HD. Terima kasih banyak. Salam sukses, salam petani muda, salam semangat, salam organik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi HD. Potensi HD.